Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau di sini menganjurkan bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk menikah. Dan juga disebutkan bahwasanya setiap orang yang menikah berarti dia telah menyempurnakan setengah daripada agamanya dia. Sebab di dalam agama tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan man yadman li ma baina lihyayhi wa ma baina fakhidhayhi dhamintu lahu bil jannah wa adman lahu bil jannah. Barang siapa yang menjamin buatku, dia jamin, saya jamin dua benda ini selamat, yakni antara kedua rahang. Apa itu di antara dua rahang kita? Rahang atas, rahang bawah. Ada apa? Ada lidah. Dia bisa jamin jaga lidahnya. Dan bisa menjamin baina fakhidhai, antara kedua pahanya dia ada kemaluan. Barang siapa yang bisa menjamin lidahnya dan kemaluan, dua hal ini aja, saya jamin sorga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau satu udah terjamin, udah setengah, tinggal yang setengah lagi. Nah itu makanya di antara hal yang paling ampuh untuk menjaga kemaluan adalah dengan menikah. Sebab dan kemaksiatan awalnya itu adalah dengan melihat, mata melihat, hati menginginkan, otak memikirkan, hati menginginkan, mendambakan, dan juga yusaddiqu dzalik aw yukadzibuhu al-farj. Kemaluan dia yang menentukan ACC, iya atau enggak jadi atau enggak jadi. Barang siapa yang udah menikah, maka otomatis selamat. Matanya juga selamat, otaknya juga selamat, kagak ngeres, ya. Kemaluannya juga selamat dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis itu apabila namanya kita manusia, ya, mata kita ini terkadang melihat, menatap tanpa disengaja, apalagi disengaja, melihat kepada hal-hal yang membangkitkan gairah, syahwat, dan nafsu seseorang. Maka apabila itu terjadi, faliyati ahlah, kata Rasulullah, maka datangilah, gaulilah pasangannya, istrinya. Fa inna ma'aha mithlal ladzi ma'aha. Begitu. Sebab di rumah juga memiliki sesuatu yang ente lihat di luar. Khalas. Sampai demikian diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh, sebagian masyayikh banyak menikah. Istrinya 3, 4. Masya Allah. Alhasil beberapa kawan-kawannya dia komplain. Begitu, kawin mulu lo. Maka dijawab gini, ente sekarang pernah gak lagi ngerjain apa deh? Lagi sholat, lagi ngaji, lagi baca Quran, lagi dakwah, tahu-tahu kepikiran, ya, tentang lawan jenis. Tidaklah terjadi hal yang demikian seumur hidup saya sekalipun, enggak pernah terjadi. Baru mau terlintas, kenapa? Langsung saya lampiaskan kepada yang halal, sehingga saya masuk ke dalam ibadat, enggak ada di benak saya hal-hal yang sedemikian rupa, kata beliau. Sampai zakar al-Habib Ahmad bin Hasan atau ghairuh, sebagian para ulama tasawuf lagi hadrah nih gasaid, dia tinggal. Begitu majlis sana bisa berjam-jam. Dia tinggal masuk ke dalam, keluar rambutnya udah basah. Sampai beberapa orang dari teman-temannya ingkar kepada dia dalam hati.
ini ustadz, ini syekh nggak bisa nahan nafsunya apa? Ya, nunggu majelis dulu kelarin majelis dulu baru deh. Nah, maka baru terlintas pikiran kayak begitu, dijawab, dikasyaf oleh beliau bahwasanya saya nggak mau tuh hadir majelis otak saya kepikiran macam-macam, nggak mau hadir sholat otak saya kepikiran macam-macam. Udah tuntas pikiran begitu. Sehingga sebagian mungkirin orang-orang yang ingkar kepada tasawuf, nggak demen sama ahli tasawuf, kepada para masyayikh mereka. Dia bilang, kenapa ente nggak demen sama mereka? Mereka tuh orang-orang ahli tasawuf, makan mulu, terus tidur mulu, terus kawin mulu. Maka dijawab, kalau kamu lapar seperti mereka lapar, niscaya kamu bakalan makan mulu. Mereka puasa mulu, lalu datangnya pas lagi dia buka puasa, jadi lu bilang makan mulu. Seandainya kamu tahajud seperti mereka tahajud, ya kamu juga bakalan tidur siang. Itu datang siang hari ke situ, lagi tidur siang, pagi lagi tidur, lagi istirahat. Ya malamnya dia tahajud. Seandainya kamu bangun seperti mereka bangun, kamu juga bakalan tidur seperti mereka. Dan seandainya kamu menjaga aurat dan mata kamu dari yang haram seperti mereka menjaga aurat dan matanya, maka kamu juga bakalan kawin kayak mereka. Sampai sedemikian halal, halal dijadikan oleh Allah Ta'ala solusi buat semua manusia, buat semua bangsa. Orang yang ingkar tentang pernikahan dini, pernikahan muda, masih muda udah kawin, masih muda udah kawin. Saya heran, kok ingkar dengan pernikahan di di usia yang masih muda. Dia mengingkari hal tersebut, tetapi tidak mengingkari perzinaan di usia muda. Ingkar ketika bapak-bapak bahasanya kawin sama anak gadis yang masih belia, tapi dia tidak ingkar ketika perzinaan terjadi antara perjaka yang muda masih kecil sama gadis kecil. Dia kagak ingkar. Kenapa mengingkari yang halal, ingkari yang haram, hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sehingga kalau di negara barat mereka mengingkari kita di sini nggak kawin melainkan udah di atas 30, di atas 40. Nah, lu dari belasan tahun cari di luar negeri anak usia 15 tahun yang masih perawan. Mau carinya tuh setengah mati dicari yang masih perawan. Kalau ketemu anak perawan di atas 15 tahun tuh perawan, nggak ada, susah nyarinya. Itu hal yang langka di hadapan mereka, di masyarakat mereka. Bahkan mungkin sebagian masyarakat nganggapnya orang kalau di atas 15 masih perawan itu bodoh, culun, ketinggalan zaman, gak mengikuti zaman. Kita sekarang umat Islam, kita tercerahkan dengan pemikiran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mau ngapain kita dibodohin sama orang-orang yang mengingkari? Masa masih 17 tahun, 18 tahun, 20 tahun udah menikah, udah kawin, masih belum matang. Tuh masyarakat yang di luar negeri aja 40 tahun baru kawin, mereka zina. Yang masih 12, 13 tahun udah berzina, 14 tahun udah berzina. Perzinaan di kalangan anak usia SMP begitu di atas 50%-nya. Usia SMA, Masya Allah, hampir semuanya. Sehingga dicarikan orang yang gak mengenal perzinaan barang langka. Wahakadha. Dan kita diajarkan oleh Rasulullah SAW, terutama anak muda, yang mana mereka ini menjadi mangsa,
menjadi sasaran, menjadi target dari pemikiran-pemikiran yang mau mengacak-ngacak otak mereka, iman mereka, agama mereka. Dipanggil, ya ma'syar syabab, wahai para pemuda-pemudi yang mampu untuk menikah, ayo menikah. Sebab aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Khasiat nikah itu adalah hal yang paling ampuh dalam menjaga mata, di dalam menjaga kemaluan. Menjaga mata dan menjaga kemaluan. Hakala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan di sini tentang istikmaluddin, penyempurnaan daripada agama tersebut. Orang bingung mau menyempurnakan agama, simpel mau menyempurnakan agama, bahkan di hal yang dia kira bukan ibadat, di situ kesempurnaan agama. Di situ keagungan agama. Disamakan, bukan cuma sekedar ibadat yang kecil dan ibadat semuanya agung. Tapi ini ibadat yang betul-betul hebat dan luar biasa, seperti jihad. Ada satu wanita datang kepada Rasulullah, bilang, saya perwakilan dari semua wanita. Setiap wanita yang tahu kedatangan saya, maksud dan tujuannya pasti setuju. Kenapa? Bilang, ente kan Rasulullah, utusan Allah, diutus buat laki dan perempuan. Nah sekarang jihad orang laki, haji didominasi oleh orang laki. Begitu juga umrah didominasi oleh orang laki. Perempuan mau jalan mesti pakai muhrim, mesti ada yang dampingin. Kaitannya banyak. Kalau orang laki mah bebas. Begitu. Harta sedekah juga didominasi oleh orang laki-laki. Nah bagaimana? Bertanya tentang fadilah jihad, tentang fadilah. Nah sekarang, di zaman sekarang kita dengar gencar diramaikan di tengah masyarakat hal-hal yang berkenaan tentang emansipasi, persaingan atau haknya wanita, persamaan hak antara wanita dan laki-laki. Motivasinya apa? Emansipasi tersebut. Kalau emansipasi yang di zaman Rasulullah, motivasi mereka adalah mereka tuh kaum wanita, kita nggak mau kalah dalam urusan surga, kita nggak mau kalah dalam urusan akhirat. Demo, kok orang laki dapat pahala jihad kita nggak bisa, orang laki dapat pahala haji enak banget, kok kita nggak bisa. Mereka demo begitu. Tapi emansipasi orang sekarang, wanita sekarang, emansipasi mereka itu urusan apa? Kotoran kebo urusannya. Kok dia dapat duit, saya kagak. Kok dia dapat lapangan pekerjaan, saya kagak. Kok dia jadi presiden, saya kagak. Kok dia jadi menteri, saya kagak. Kok dia dapat ini, dapat itu, saya kagak. Begitu. Dan hal yang macam begini banyaknya di mana tahu? Di luar negeri. Di negeri-negeri bahkan yang menggembar-gemborkan hak asasi wanita, emansipasi, begitu persamaan hak. Bukankah di situ ada diskriminasi terhadap kaum wanita bersumbernya dari negara kayak begitu? Dari negara yang macam begitu. Kita umat Islam punya ulama-ulama kaum wanita salihat yang gak sedikit, banyak disebutkan dalam kitab-kitab kita. Ya kan? Kita dalam Al-Quran punya satu surat namanya surat An-Nisa. Kita di dalam Al-Quran punya surat namanya surat Maryam. Disebutkan di dalam Al-Quran sosok-sosok di balik Nabi Musa. Ada berapa banyak wanita di balik Nabi Musa? Satu, adik ibunya yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala, diilhamkan oleh Allah. Wa auhayna ila ummi Musa. Masya Allah. Terus ada ukhtu Musa, galat ila ukhtihi gussi. Ikutin itu Nabi Musa hanyutnya kemana?
punya peran kakaknya Nabi Musa yang perempuan. Terus ada lagi wanita di balik kehebatan Nabi Musa, imra'at Fir'aun. Dia bilang kepada suaminya, la tabtuluh asa an yanfa'ana. Dia yang ngebisikin kepada Fir'aun, jangan bunuh, ini bakal ngasih manfaat buat kita. Subhanallah. Kemudian ada lagi wanita, itu Banat Syuaib, yang dibantuin, yang ditolongin oleh Nabi Musa, hingga Nabi Musa menikah kepada salah seorang mereka, sang adik. Menikah dengan sang adik, menjadi istrinya Nabi Musa. Oh, Masya Allah. Kita dalam Islam nggak ada diskriminasi terhadap kaum wanita. Diskriminasi kepada kaum wanita di negara kalian, di pemerintahan kalian, di organisasi kalian, di kabinet kalian, di parlemen kalian. Wanitanya komplain, kita dilecehkan. Terjadi pelecehan di negara kalian sana bersumbernya. Pelecehan. Setelah gajinya nggak sama, gajinya kagak sama, begitu. Dan udah gitu kaum wanitanya mau aja dibodohin. Untuk dia menganggap persamaan hak, kemuliaan kaum wanita, kalau boleh buka-bukaan aurat, kalau desek-desekan sama kaum laki-laki. Kalau mau sama, kaum laki-laki ada yang jadi tukang, jadi kuli, kenapa ente nggak jadi tukang, nggak jadi kuli? Ini kagak. Oh, persamaan hak adalah orang laki boleh jadi imam, boleh ngimamin perempuan, perempuan boleh juga dong ngimamin laki-laki. Dibodohin kayak begitu. Tapi giliran urusan jadi kuli, enggak, kita wanita, ladies first. Dahulukan wanita, suruh wanita masuk dulu, masuk begini, segala macam. Pembodohan hal yang semacam begini. Ala kulli hal, kita punya syariat, kita punya agama, kita punya guru besar, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang ngajarin tentang bagaimana para pemuda menjaga auratnya dan kemuliaan di situ, dan diatur apa kewajiban suami. Diajarin, loh kalau masih muda, entar dia nggak ngerti tentang urusan hak suami dan istri. Belajar. Nah sekarang dia internet bisa belajar. Dia sekolah belajar ngetik, belajar komputer, belajar bahasa Inggris, terus belajar hak suami, belajar hak istri, nggak becus. Bisa belajar disiplin, baris berbaris. Bisa belajar disiplin, sekolah masuk pagi, pakai baju, pakai rok, pakai kaos kaki, pakai ikat pinggang, pakai ini, bisa belajar disiplin. Komitmen. Dengan dengan ekstrakurikuler, komitmen dengan ini, dengan organisasi ini itu. Nggak diajarin komitmen, ajarin. Bukan cuma sekedar nikah, cuma dia nggak belajar. Tapi memang kayaknya ada banyak orang-orang ngeluh kepada Al-Habib Umar bin Hafidh dan juga kepada para ulama dahulu sebelumnya, terjadi banyak terjadi perceraian dalam pernikahan atau hubungan rumah tangga yang sudah nggak baik, udah nggak sehat. Soalnya di situ yang berjalan hukum setan, hukum nafsu, hukum hawa. Sedangkan aturan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggak berjalan di situ. Andaikan tiap orang yang mau menikah, laki-laki ataupun perempuan, mereka dibina terlebih dahulu, ikut daurah tentang pernikahan. Daurah tentang pernikahan, apa itu? Pendidikan kilat, pelajaran tentang pernikahan. Satu, yang ada di dalam kitab Habib Muhammad bin Salim, Tazkirah Hadramiyah. Di situ diajarin haknya suami, haknya istri, apa tugasnya, apa peran, diajarin, diatur. Jadi dia tahu suami bagaimana cara bersikap sebagai suami, yang suami mesti bagaimana, ya, bukan biar istri girang. Lupakan
ngegirangin besan, ngegirangin mempelai pria, mempelai wanita, ngegirangin tamu. Lupakan itu semua. Semua digirangin, sampai iblis, sampai setan, semua digirangin. Cuma Nabi yang dibikin sedih sama dia. Kalau bikin kawinan kayak begitu. Pikir, bagaimana peran saya sebagai suami, bagaimana biar Rasulullah girang? Saya dikasih peran sebagai istri, gimana caranya biar Rasulullah girang? Saya dikasih peran sebagai IO dalam pernikahan, panitia yang ngatur, mengorganisir pernikahan. Gimana caranya saya mengatur, mengorganisir, bikin acara biar Rasulullah girang? Daurah pernikahan berbicara tentang kewajiban suami, kewajiban istri, tugasnya mereka, bagaimana mendidik anak-anak, bagaimana bersikap. Bagaimana tuh dalam daurah tersebut? Belajar sabar, belajar mengalah, belajar menerima kekurangan satu sama lain. Nah ini anak gadis kita dijejelin tontonan porno. Punya laki kayak artis porno dong. Begitu juga orang laki-laki kita terbiasa melihat hal-hal yang porno, film-film, hingga dia berpikir, entar gue punya pasangan wanita. Begitu, selamat datang di alam nyata. Dan akhirnya masing-masing dapetin zong. Nah, begitu. Dia cuma disajikan setiap harinya kepada tontonan-tontonan di barat, sekedar fantasi, halusinasi, begitu. Dikiranya kehidupan nyata kayak begitu. Ketika diterjunkan dalam kehidupan nyata, ya, gue kawin sama manusia. Lalu kira lu kawin sama siapa selama ini? Dedemit, tapi nanti kawinnya. Hakada. Nah karena itu belajar ngaji, belajar begitu. Terus juga belajar mau bikin acara kawinan kayak bagaimana? Mau bikin acara kawinan seperti apa? Apa prioritasnya? Apa yang harus dia lakukan? Jangan ikut-ikutan sama artis. Jangan ikut-ikutan sama tokoh ini, tokoh itu, kagak. Ente gimana kalau ente jangan ikut-ikutan? Ikut beneran kepada Nabi Muhammad. Ikut beneran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lu bahagia, enak, senang, pernikahannya berkah dan langgeng. Tapi yang ikut-ikutan kayak begitu sama yang gak benar, coba lihat pernikahannya, ya gitu-gitu aja, gitu-gitu aja. Terus jadi berkah? Enggak jadi berkah pernikahannya tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Jadi pikir dari sekarang. Terus harus berani memulai. Wah, tapi kalau saya mulai begitu dibully sama kerabat. Pertama yang bakal ngebully kerabat ente sendiri. Dari sekarang nih ngomong. Yang pertama bakal ngebully kerabat. Kerabatnya ente, kerabatnya besan. Bakal ngebully, bakal dibilang ini enggak menghargai anak kita. Enggak menghargai keluarganya kita. Nah, enggak ngehargain anak orang, enggak ngehargain tamu. Masa dikasih menunya nasi bungkus? Emang kenapa kalau menunya nasi bungkus? Emang kenapa kalau menunya nasi bungkus? Hah? Kenapa? Selama itu pernikahan, ente baca Nabi kawinnya kayak bagaimana? Acaranya kayak bagaimana? Kita harus berani memulai. Rame-rame. Kalau ente mulai sendirian, grogi. Ayo kita komitmen. Rame-rame kita mulai. Begitu. Ya. Kita mulai rame-rame bagaimana membuat pernikahan. Coba siapa yang bersaing? Adu sederhana, kompetisi. Siapa yang paling sederhana? Paling khusyuk. Siapa yang pernikahannya maharnya paling berkah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling ringan dan paling berkah. Siapa? Ini kagak gaun pengantin cuma dipakai sekali. Gitu. Pinjem aja, enggak mau, gengsi, aib. Mau nyewa gaun pengantin, minjem gaun, aib. Dia enggak tahu begitu. Maaf, nenek moyang kita nih
Yang wali-wali tuh dulu kalau pada kawin kalung minjem. Tahu gak hadithul ifk? Kan di surat An-Nur tuh ada kisah dibawain sama Allah Ta'ala, hadithul ifk, propaganda yang digembar-gemborkan oleh kaum munafikin untuk memfitnah Siti Aisyah. Itu kejadiannya gara-gara Siti Aisyah minjem kalung, diajak Nabi jalan, ikut safar. Terus nggak punya perhiasan, minjem kalung, minjem kalung sama madunya yang lain, sama istri Nabi yang lain. Lu kan nggak ikut, gue ngikut, pinjem kalungnya, dipinjemin kalung satu, udah gitu tuh kalung hilang, jatuh. Tuh kalung kagak ketemu. Siti Aisyah nyari, sampai tuh rombongan jalan, Siti Aisyah ketinggalan, lagi nyari kalung. Nggak tahu kalungnya kalung pinjeman, perhiasan pinjeman. Yang penting bini bukan pinjeman, laki bukan pinjeman, udah selesai. Yang lain semua pinjeman, nggak jadi masalah. Nikmatin. Di Tarim, di Hadramaut, itu kalau acara perkawinan, jubahnya tuh ada jubah hijau sampai sapu tangannya begitu. Itu pinjeman. Udah gitu pinjeman bekas Habib ini, begitu sorban bekasnya ini. Nah itu kayaknya tuh ditaruh di satu tempat. Jadi kalau ada yang mau kawin pakai yang itu, semuanya berkah. Subhanallah. Lahir deh tuh keturunan yang datang ke Indonesia berdakwah. Masya Allah, berapa juta orang masuk Islam di tangan mereka. Nah, alhasil, Habib Ahmad tadi nanya, kenapa kok lambat banget kalau urusan pernikahan? Nah ini kita belum kelar satu hadis, bahasnya udah banyak. Belum kelar. Begitu, udah gitu baru asyik ngejelasin, tahu minggu depan insya Allah hatam. Sekalian haul ini, haul itu. Alhamdulillah. Ala kulli hal, yang penting hidup jalan terus, ya. Kita komitmen. Ayo. Orang tuh kelihatan taat kepada Allah, takwa kepada Allah Ta'ala bukan cuma di majelis, tetapi dalam acara pernikahan yang dia buat, dalam momen-momen penting yang dia laksanakan, yang dia lakukan. Jalankan ketakwaan dan istiqamah dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus tadi itu wanita itu nanya kepada Rasulullah, orang laki bisa jihad, orang laki bisa ini, kita nggak bisa, kaum wanita bagaimana? Nabi cuma ngucapin satu kalimat, husnu taba'uli ihda kunna ya'dilu dzalika kullah. Ketika salah seorang kalian, wahai para kaum wanita, bersikap terhadap suami, melayani suami dengan baik, itu mengalahkan jihad. Ngelayanin suami dengan baik mengalahkan jihad. Habib Ahmad tadi bilang, tahu gak nikmat gede apa? Ngelihat bini senyum. Ngelihat bini senyum. Orang laki nggak muluk-muluk banget. Pengen ngelihat itu senyum udah girang. Ngelihat muka bininya senyum, ketawa begitu. Pulang ke rumah, ada orang pulang ke rumah, duk. Mau masuk pintu, mau bacaan dulu. Kenapa nggak masuk? Belum kelar yasinnya. Dia baca wirid sakran dulu, sur, begitu dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya disurin. Bukan cuma 3 kali, 30 kali dia sur. Masya Allah. Alhamdulillah. Subhanallah. Senyum. Apa susahnya sih senyum? Allah Ta'ala ketika mensifatkan wanita, bukan wanita nih, orang penghuni surga, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, wajah yang ceria, berseri-seri menatap kepada Tuhannya. Terus wujuhu yawma idzin
basirah. Muka apa itu? Muka basirah. Ya. Sial, apes, merengut begitu. Kalaupun ada mesem penuh makna. Basirah. Muka sial, muka apes. Tadhunnu ayyuf'ala biha faqirah. Dia udah berasa, gua hancur, gua sial, gua ini. Na'udzubillah min dzalik. Nah sekarang, ayo, ente mau berpose pose muka surga atau pose muka neraka? Pilihan di tangan Anda, wahai suami, wahai istri. Ente suami pengen punya bini yang senyum, lu nya juga mesti muka senyum. Begitu. Istri pengen suaminya muka senyum, dianya juga harus senyum juga. Begitu. Istrinya merengut, lihat suaminya juga merengut, ketakutan. Begitu, kenapa lu merengut? Ya, hakada. Nah begitu juga ini melengking, kenapa melengking? Lah, harus kadang tuh kasih sayang, senyuman itu udah nikmat yang paling indah, yang paling gede, yang paling lezat. Khalas sudah. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun. Kalau nih anak sama bini udah menjadi qurrata a'yun, itu memuluskan langkah ente, waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami imam kaum muttaqin. Apa kunci menjadi imam kaum muttaqin? Kunci menjadi imam kaum muttaqin, hablana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun. Punya keturunan, punya bini, punya pasangan yang qurrata a'yun. Mau punya anak-anak qurrata a'yun, jadilah suami istri yang qurrata a'yun. Nah kalau lakinya monyong, bininya monyong, terus kalau nih anak nggak monyong, bukan anak dia. Iya kan? Tapi kalau lakinya qurrat a'yun, bininya qurrat a'yun, nah maka dzurriyyatina qurrat a'yun. Kalau udah begitu mulus deh, memuluskan jalan ente, waj'alna lil muttaqina imama. Terus manfaat nikah, jaga mata, jaga kemaluan, kemudian juga ntar punya keturunan yang membanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berawalnya dari pasangan yang membanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan membanggakan Nabi Muhammad kayak tadi kita bilang, bukan nunggu udah kawin 20 tahun baru terpikir saya mau ngebanggain Nabi Muhammad. Tapi mau ngebanggain Nabi Muhammad, bikin acara yang ngebanggain Nabi Muhammad. Bikin pesta yang ngebanggain Nabi Muhammad, bikin resepsi yang ngebanggain Nabi Muhammad, bukan yang ngebanggain setan, tapi ngebanggain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus bahkan di antara semua ibadat, di antara semuanya ibadat, itu yang paling afdal, sedekah paling afdal yang kita kasih kepada istri kita. Hatta ma taj'alu fi ra'atik. Kamu jadikan di mulut istrimu, masya Allah, disuapin, begitu, didulang istrinya, ya salam, hakada, masya Allah, hakada. Ya mudah-mudahan Allah Taala berikan taufik, Allah Taala berikan kita keberkahan, dijadikan kita qurrat a'yun, pasangan kita qurrat a'yun juga, begitu. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang qurrat a'yun, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala